Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di pembelajaran jarak jauh hari ini. Kita akan membahas mengenai sistem koordinat Kartesius. Koordinat Kartesius sebenarnya sudah digunakan orang sejak lama. Misalnya untuk menentukan letak atau posisi suatu tempat di muka bumi. Misalnya, baru-baru ini telah terjadi gempa bumi berkekuatan 7,4 skala Richter. Dengan pusat gempa terletak pada koordinat 123,6 derajat lintang selatan dan 46,7 derajat bujur barat. Kita tahu bahwa yang disebut garis lintang adalah garis yang mendatar, yang horizontal ya. Sedangkan garis bujur itu adalah garis yang tegak lurus atau vertikal. Jadi di sini menggunakan sistem koordinat. Bagaimana sistem koordinat yang akan kita pelajari dalam matematika ini? Kita mulai dari bidang koordinat, bahwa sistem koordinat itu memiliki bidang koordinat yang terdiri dari sumbu X ya, yaitu sumbu yang mendatar atau horizontal, dan sumbu Y, yaitu sumbu atau garis yang tegak lurus atau vertikal. Nah, di sini setiap sumbu memiliki angka satuan ya. Seperti sumbu X itu berpusat di 0. 0 ke kanan pada sumbu X itu bernilai positif, sedangkan dari 0 ke kiri bernilai negatif. Dan satuan untuk sumbu Y, arahnya ke atas bernilai positif, sedangkan arah ke bawah bernilai negatif. Itu sumbu dalam bidang koordinat. Dan ingat, untuk memberi angka satuan, awas hati-hati, itu pas pada garis ya. Pas pada garis, bukan di kolom di sini. Bukan di sini ya, tapi pas pada garis. Mulai dari 0. 0 ke kanan berarti 1, 2, 3, dan seterusnya. Demikian juga dari 0 ke kiri negatif 1 ya. Negatif 2, negatif 3. Dan 0 ke atas 1, 2, 3. Jadi pas garis ya angkanya. Demikian juga ke bawah. Ya. Itu cara pemberian angka satuan di dalam sumbu koordinat. Nah, suatu titik koordinat dalam bidang koordinat itu dilambangkan atau dinotasikan dengan X, Y, di mana nilai X itu adalah banyaknya langkah pada sumbu X atau garis mendatar ya. Jika arahnya ke kanan itu bernilai positif, jika langkahnya berarah ke kiri itu bernilai negatif. Sedangkan nilai Y adalah menunjukkan banyaknya langkah kalau ke atas bernilai positif dan kalau ke bawah bernilai negatif. Kemudian nilai X kemudian disebut absis dan Y sebagai koordinat. Jadi dua pasangan bilangan X dan Y itu disebut titik koordinat. Nah, bagaimana cara menentukan posisi atau letak titik koordinat ini? Mari kita perhatikan slide berikutnya. Yang pertama adalah posisi titik terhadap titik asal atau titik pangkal. Yang disebut titik pangkal adalah perpotongan kedua buah sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y berpotongan di titik O, atau di sini
namanya adalah titik pangkal, titik asal, atau titik pusat 0,0. Nah, bagaimana letak titik terhadap pusat koordinat ini? Mari kita perhatikan. Misalnya kita akan menentukan letak atau posisi titik A terhadap titik 0,0. Di sini, perhatikan, sebagai titik pangkalnya atau titik acuannya adalah 0,0, dan kita akan menentukan letak titik A. Kalau kita perhatikan, dari titik O atau 0,0 itu, untuk menuju A, kita bergerak ke kiri sejauh 2 satuan, ya, atau 2 satuan ke kiri. Setelah itu ke atas, ya, sebanyak 5 satuan. 1, 2, 3, 4, 5. Oleh karena itu, posisi titik A terhadap titik pusat 0,0 adalah negatif 2,5. Ya, perhatikan. Negatif 2,5, yaitu 2 ke kiri dan 5 ke atas. Untuk yang lain, misalnya titik B, perhatikan. Untuk nilai titik B berarti dari titik yang merah ini adalah bagaimana bergerakannya? Oke, ke kanan sejauh 3 satuan dan ke atas sejauh 4 satuan. Oleh karena itu, titik B posisinya adalah pada koordinat 3,4. 3,4. Demikian juga misalnya titik D, ya. Untuk titik D, ternyata ini adalah dari titik pangkal ini ke kanan sejauh 4 satuan dan ke bawah 2 satuan. Oleh karena itu, koordinat titik D adalah 4,-2. Bisa dimengerti? Oke, itu posisi atau titik, posisi atau letak titik terhadap titik asal 0,0. Sekarang bagaimana kalau titik asalnya atau titik acuannya pada titik yang lain, misalnya pada titik A, B. Misalnya di sini ada gambar. Kita akan menentukan titik-titik pada bidang koordinat itu, tetapi titik acuannya bukan titik O, tetapi pada titik C. Ya. Kita perhatikan. Nah, ini sebagai titik acuannya adalah titik C, kita beri warna merah. Kemudian kita akan menentukan titik A. Nah, kalau A terhadap C ternyata itu adalah ke kiri sebanyak 1, 2, 3. 3 satuan ke kiri. Dan setelah itu ke atas 1, 2, 3. 3 juga ke atas, ya, positif. Maka di sini letak A terhadap C adalah 3 satuan ke kiri dan 3 satuan ke atas. Atau kalau koordinatnya adalah negatif 3,3. Jadi berbeda, ya. Letak atau posisi suatu titik itu tergantung dari mana titik pangkalnya, ya. Seperti titik B. Nah, titik B kalau dilihat dari C atau terhadap C itu bagaimana? Coba. Ya, ke kanan 2 satuan dan ke atas 2 satuan, ya. Oleh karena itu koordinatnya adalah 2,2. Demikian juga titik D dan titik E jika dilihat dari titik C. Posisi titik D terhadap titik C adalah 3,-4. Ya. Dan seterusnya. Itu adalah posisi titik terhadap suatu titik. Jadi harus dibedakan mana sebagai titik acuannya, ya. Seperti pada contoh berikutnya. Misalnya di sini ada sebuah peta atau denah, ya. Misalnya kita melakukan kegiatan perkemahan, ya. Terbagi dari pos 1, pos 2, pos 3. Kemudian ada tenda di sini. Nah,
kita akan menentukan misalnya yang pertama itu bagaimana posisi perumahan, ini perumahan misalnya di sini ya, dengan titik acuan pos utama. Nah, pos utamanya di sini sebagai pos utama perkemahan. Coba. Nah, kalau kita lihat pos utama terletak pada pusat koordinat, sehingga untuk menentukan perumahan gampang saja ya, yaitu kita tentukan ini sebagai titik acuan, kemudian kita akan menentukan posisi perumahan. Caranya adalah bergerak ke kanan sejauh 6 satuan, ya, dan setelah itu bergerak ke atas sejauh 4 satuan. Maaf, 5 satuan ya. Sehingga bisa dikatakan bahwa posisi perumahan terhadap pos utama adalah 6,5. Jadi 6 ke kanan dan 5 ke atas. Nah, itu untuk bagian A. Sedangkan untuk bagian B, bagaimana menentukan posisi perumahan terhadap tenda 2. Nah, bagaimana kalau letak perumahan ini dilihat dari tenda 2? Nah, maka yang pertama adalah tentukan dulu sebagai titik acuannya itu tenda 2. Nah, kalau untuk menuju ke perumahan, kita bergerak sejauh 6 satuan ke kanan. Perhatikan. Ya, perhatikan. 6 satuan ke kanan. Setelah itu sejauh 3 satuan ke atas. Sehingga posisi perumahan dengan titik acuan tenda 2 koordinatnya adalah 6,2. Jadi ternyata terlihat ya bahwa letak suatu tempat itu akan berbeda posisinya jika titik acuannya berbeda. Nah, sekarang bagaimana untuk bagian C? Posisi pemakaman dengan titik acuan perumahan. Coba. Nah, titik acuannya perumahan, kemudian pemakamannya ada di atas. Coba bagaimana? Oke, jadi dari perumahan ini bergerak ke kiri sejauh berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti negatif 11 ya. Dan ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 satuan ke bawah. Sehingga posisi pemakaman terhadap perumahan adalah negatif 11, negatif 7. Itu yang disebut dengan koordinat titik suatu tempat ya. Jadi demikianlah pembelajaran pada kesempatan kali ini. Demikian pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.